Kita akan segera mengetahui perwakilan sekolah lanjutan tingkat atas dari provinsi manakah yang akan memperebutkan gelar juara nasional tersebut. Ya, sebagaimana kita ketahui pemirsa bahwa perwakilan SLTA di 33 provinsi di seluruh Indonesia ini telah melalui proses seleksi dan juga penjaringan yang sangat ketat baik di provinsi atau daerahnya masing-masing hingga ke tingkat nasional, dan terpilih 3 grand finalis yang nantinya akan menunjukkan kemampuannya dan berlaga untuk memperebutkan gelar juara nasional kebanggaan tersebut. Pemirsa, kita akan segera menanti kehadiran dari Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala beserta pimpinan MPR RI sesaat lagi, dan akan langsung dipandu oleh rekan saya Dina di Nusantara 4. Dina, silakan. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera selalu. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati pimpinan Musyawarah Republik Indonesia, yang kami hormati serta para anggota MPR RI, para tamu undangan serta hadirin yang berbahagia. Kami mengucapkan selamat datang di Gedung Nusantara 4, Gedung MPR DPR DPD RI. Serta marilah senantiasa kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat serta karunia-Nya yang membahagiakan ini. Kita dapat hadir bersama dalam acara Grand Final Lomba Cerdas Cermat Nilai Kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika tingkat SLTA se-Indonesia tahun 2014. Kita berikan salam kebanggaan, generasi kebanggaan bangsa. Bertepatan dengan Hari Pahlawan tanggal 10 November 2014, dimaksudkan agar nilai-nilai perjuangan para pahlawan, yaitu semangat pantang menyerah, rela berkorban tanpa pamrih, dan semangat persatuan, mewarnai generasi kebanggaan bangsa yang kelak akan menjadi pemimpin bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini. Hadirin yang berbahagia, dalam rangkaian kegiatan putaran final Lomba Cerdas Cermat Nilai-Nilai Kebangsaan di Jakarta, para peserta Lomba Cerdas Cermat diberikan kesempatan untuk menampilkan seni dan budaya ciri khas daerah masing-masing. Dan pada kesempatan yang membahagiakan ini, kita akan menyaksikan bersama penampilan salah satu peserta terbaik pentas seni dan budaya yang akan mempersembahkan sebuah tarian kreasi Melayu menceritakan tentang peran Engku Putri Hamidah
sebagai pemegang teracu adat Melayu. Hadirin kita saksikan bersama Tari Sri Kandi Melayu, persembahan SMKN 1 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau.
Hadirin, demikian tadi persembahan SMKN 1 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Bapak Ibu hadirin, sambutan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Dr. Honoris Causa Zulkifli Hasan SEMM, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia yang sekarang pelaksana tugas Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Muhammad Yusuf Kalla. Terima kasih atas kedatangannya Bapak di tengah-tengah kesibukan. Wakil Presiden saja sibuknya luar biasa, apalagi sekarang tugas. Tepuk tangan. Saudara-saudara pimpinan MPR, para kelompok DPD, para anggota Dewan Juri, Bapak dan Ibu guru pendamping siswa, para peserta Grand Final Lomba Cerdas Cermat MPR RI, dan seluruh pelajar Indonesia yang saya banggakan, serta para tamu sekalian berbahagia. Mengawali acara yang sangat membahagiakan ini, marilah kita menjadi puji kepada Allah atas rahmat pada kita dapat berkumpul bersama untuk menyaksikan Grand Final Lomba Cerdas Cermat MPR RI tahun 2014. Atas nama RI, saya menyampaikan tak terkira atas kerja keras dan prestasi yang telah adik-adik sekalian raih sebagai sumbangsih generasi muda dalam memajukan bangsa dan negara Indonesia ke depan yang lebih baik. Saya menyampaikan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia yang sekarang pelaksana tugas Presiden Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Muhammad Yusuf Kalla yang telah berkenan hadir. Kita bersama generasi kebanggaan bangsa Indonesia yang memiliki semangat dan komitmen tinggi penyelenggaraan kegiatan putaran final Lomba Cerdas Cermat MPR RI pada hari ini, tanggal 10 November 2014, yang bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan yang baru saja kita peringati, tentu memiliki makna tersendiri, memberikan inspirasi bagi generasi kebanggaan, memiliki semangat menyerah, rela berkorban, berjuang melawan setiap bentuk penjajahan dalam segala bidang kehidupan dan bergerak. Dalam konteks perjuangan bangsa pada hari ini tentu dengan 69 tahun lalu saat Indonesia baru saja merdeka, yang berjuang untuk mengusir penjajah yang ingin menguasai kembali bangsa kita. Penjajahan yang harus kita lawan pada hari ini adalah penjajahan atas ketidakmampuan kita dalam Indonesia yang berdaulat, bersatu, sejahtera, adil, dan makmur. Tidak ada sebuah bangsa dapat menjadi besar tanpa ditopang dengan sumber daya manusia yang berkualitas, dan tidak ada sejarahnya bisa menjadi maju sertai dengan sistem pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, peran pendidikan dalam memajukan sebuah bangsa adalah keniscayaan. Para pendiri bangsa merumuskan pentingnya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 agar semangat tersebut dapat terus. Kita telah mengetahui secara nyata perjuangan para pahlawan dan hal telah kita nikmati bersama hingga sekarang. Maka saat ini giliran kitalah sebagai generasi muda untuk mengambil tongkat estafet melanjutkan perjuangan mereka.
Tantangan kita ke depan semakin berat, tidak hanya tantangan dalam konteks nasional, tetapi juga tantangan global yang memerlukan kesiapan kita semua. Globalisasi tidak dapat kita tolak kehadirannya, karena kita sebagai bangsa tidak dapat hidup tanpa kehadiran bangsa lain. Globalisasi harus kita lawan dengan daya saing. Kata kunci adalah daya saing di segala bidang kehidupan, termasuk mempersiapkan sumber daya generasi muda yang berkualitas. Sebentar lagi kita akan menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, juga APTA pada tahun 2015. Tentu saja menjadi tantangan buat kita karena akan berdampak positif maupun negatif bagi generasi muda kita. Kita tidak hanya memerlukan bekal kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga harus memperkokoh rasa nasionalisme, persatuan, kesatuan bangsa yang berlandaskan pada identitas dan jati diri bangsa Indonesia. Hadirin yang saya hormati, adik-adik cintai, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tidak akan dapat terwujud jika tanpa diikuti dengan implementasi. Oleh karena itu diperlukan usaha nyata dari kita semua untuk mewujudkannya. Para pelajar jangan pernah pantang menyerah, harus terus belajar. Intelektualitas yang kalian miliki bukan hanya sebatas bidang akademis, namun harus dilandasi oleh nilai-nilai moral dan etika. Kita harus memiliki keduanya untuk bisa membawa menuju kemajuan yang berperadaban. Kita perlu menumbuh kembangkan semangat perjuangan bangsa, rasa cinta tanah air. Kesemuanya kita pahami sebagai a nation and character building. Kegiatan Lomba Cerdas Cermat MPR yang dalam rangka pemasyarakatan nilai-nilai luhur bangsa adalah salah satu media bagi generasi muda untuk memahami nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka. Nilai-nilai dasar kehidupan bangsa bernegara ini, maka akan terbentuk generasi muda yang memiliki mental dan karakter yang berkepribadian Indonesia. Demikian penting dan strategisnya keberadaan generasi muda, sehingga harus terus kita bangun jiwanya, kita bangun semangatnya agar memiliki semangat kebangsaan yang tinggi, yang menjunjung tinggi nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai bangsa, nilai-nilai kemerdekaan Indonesia. Hari ini adalah puncak dari kegiatan Cerdas Cermat yang telah kita laksanakan di 33 provinsi selama tahun 2014. Dari hasil seleksi, kita memperoleh 3 finalis, yakni adik-adik pelajar dari SMA Negeri 2 Kota Serang. Mana dia? Berdiri. Ya, makasih. Provinsi Banten, ya. Madrasah Aliyah 2 Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Mana? SMA Negeri 1 Kerambitan, Provinsi Bali. Mana? Finalis Popres. Atas nama pimpinan MPR saya kepada 3 sekolah yang telah masuk dalam babak grand final kita semua. Tentu final Lomba Cerdas Cermat ini bukanlah akhir dari perjuangan adik-adik sekalian, melainkan awal dari perjuangan adik-adik untuk turut memasukkan duta bagi nilai-nilai kebangsaan bagi si muda.
ada, semua warna kulit ada, semua bahasa 300, semua agama yang besar di dunia kita diakui dan hidup bersama-sama. Tapi kita semua dapat hidup dengan damai. Lihatlah negara-negara lain yang besar tapi tidak bisa hidup secara plural. Lihatlah Pakistan, lihat Afghanistan, Irak, lihat Syria, lihat Mesir, lihat Lebanon, dan apapun negeri-negeri yang besar, Filipina, Thailand, semuanya diliputi oleh pertentangan kesukuan, agama, dan juga etnis yang terjadi negerinya. Karena itulah tanda kesyukuran kita, negeri 250 juta penduduknya ini hidup secara bersamaan dengan baik. Semua itu karena diikat oleh beberapa hal. Pancasila mempersatukan kita dalam faham kita, keindonesiaan kita, yang mengikat kita dasar-dasar kita berbicara berada negeri ini. Undang-Undang Dasar 45 mengikat kita akan aturan-aturan kita berbangsa. Tentu kebinekaan itulah yang tadi ujungnya, bahwa kita semua menghargai satu sama lain, dan tentu negara kesatuanlah yang kita cita-citakan akan menjadi besar untuk itu. Karena itulah maka kita semuanya menghargai upaya ini dalam rangka bagaimana kita semua, khususnya generasi muda, memahami hal-hal ini. Tadi kita mendengarkan, sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Artinya adalah bangsa yang besar ini hanyalah bisa maju apabila dua hal bersamaan terbangun, dua hal yang bersamaan maju, dua hal yang bersamaan terbina, jiwa dan badan, rohani dan jasmani. Jiwa dibangun dengan pemahaman, jiwa dibangun dengan pengertian dan kebersamaan, badan tentu dibangun dengan olahraga yang baik, jasmani, persahabatan yang baik. Karena itulah maka hari ini di samping untuk memahami bangsa ini dan melanjutkannya, hari ini juga hari pahlawan. Kita menghormati para pendiri bangsa ini yang mengorbankan jiwa raganya untuk berdirinya bangsa ini. Bagi Anda semua generasi muda ini yang berada hidup bisa dan insya Allah sampai dengan 1 abad bangsa ini. Mungkin saya dan juga beberapa teman di sini tidak bisa mencapai 1 abad bangsa ini, tapi Anda akan insya Allah mencapai 1 abad negeri ini berdiri. Tentu Anda semua, anak-anakku semua, menginginkan negeri ini maju, menginginkan negeri ini berbeda, menginginkan mempunyai sebuah kehidupan yang baik. Karena itulah pahlawan 70 tahun lalu dan setelah ialah mendirikan bangsa ini. Pahlawan dewasa ini ialah memajukan bangsa ini. Suatu bangsa hanya bisa maju pertama dengan semangat dan kebersamaan, kedua ilmu pengetahuan, dan ketiga kerja keras tentunya. Karena ini maka semangat ini hari ini sekali lagi bukan sekedar berlomba untuk siapa yang menghafal, siapa yang tidak, tapi penjiwanya, pelaksanaannya, dengan semangat kita untuk melaksanakan janji-janji pendiri bangsa ini untuk memberikan bangsa yang adil dengan makmur. Semua itu hanyalah dirayakan dengan persatuan, kerjasama, saling harmoni, pengertian, dan saya lebih baik ke depan. Itulah harapan saya, dan sekali lagi saya menghargai, mengucapkan selamat kepada pimpinan MPR dan seluruh anggota dan panitia yang melaksanakan ini secara kontinu, sehingga masyarakat, anak-anakku yang seluruh
Hadirin yang kami hormati, sebelum acara Grand Final Lomba Jeda Cermat Nilai-Nilai Kebangsaan dimulai, marilah terlebih dahulu kita panjatkan doa bersama. Doa akan dipimpin oleh Bapak Haji Sumanjaya, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera MPR RI. Kami persilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amin. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa kami sembah. Kami menyadari bahwa kami adalah hamba-hamba yang lemah, yang tidak luput dari salah dan oleh karena itu maafkanlah segala salah dan dosa kami ya Allah, terutama salah dan dosa kedua orang tua kami, para pahlawan kami, guru-guru kami, para pemimpin kami. Allahumma ya persatukanlah hati dan jiwa kami untuk membangun Indonesia, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang baik lagi pada masa-masa mendatang. Pada kesempatan ini, izinlah kami memohon yang khusus kepadamu ya Allah, kiranya Engkau berkati para pahlawan kami, Engkau tempatkan di sisimu yang paling mulia, dan jadikanlah kami sebagai generasi yang sanggup mengemban amanah untuk melanjutkan perjuangan, cita-cita dan pengorbanannya. Allahumma ya Allah, juga untuk para peserta Grand Final Lomba Cerdas Cermat ini, jadikanlah para pahlawan kami itu sebagai uswah hasanah, seperti teladan yang baik untuk melanjutkan cita-cita mereka. Jadikanlah para pelajar ini generasi pelanjut, pengganti yang bertanggung jawab untuk tetap tegak dan bermartabatnya negara kesatuan Republik Indonesia. Allahumma ya Allah, berkatilah para pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para pimpinan lembaga-lembaga negara, agar mereka memiliki hati yang lembut, tutur kata yang santun, pemikiran yang jernih, dan mencintai rakyat dan bangsanya, sehingga negeri ini akan menjadi negeri perwujudan baldatun thayyibatun warabun ghafur, negeri yang adil sejahtera sebagaimana tercita-citakan dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar negara kami. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin selanjutnya, Wakil Presiden Republik Indonesia didampingi Ketua MPR meninggalkan tempat acara. Hadirin dimohon berdiri.
disilakan. Cip. Kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk menempati kembali tempat duduk semula. Dalam menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menggunakan beberapa metode. Salah satunya adalah menyelenggarakan lomba cerdas cermat nilai-nilai kebangsaan untuk tingkat SLTA se-Indonesia. Beberapa saat lagi, grand final lomba cerdas cermat nilai-nilai kebangsaan akan segera dimulai. Mohon kepada Bapak Ibu serta seluruh hadirin untuk tetap berada di tempat masing-masing.
segera kita saksikan bersama Grand Final Lomba Cerdas Cermat Nilai-Nilai Kebangsaan tingkat SLTA se-Indonesia tahun 2014. Inilah grand finalis pertama, SMA Negeri 2 Kota Serang, Provinsi Banten. Hadirin, siswa-siswi ini merupakan siswa-siswi terbaik dan terpilih dari Provinsi Banten, serta sudah melalui tahap penyisian di tingkat Provinsi Banten. Selanjutnya grand finalis kedua, MAN 2 Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Inilah siswa-siswi terbaik dan terpilih dari Provinsi Kalimantan Barat yang sudah memenangkan babak penyisian di tingkat provinsi. Selanjutnya grand finalis ketiga, SMA Negeri 1 Kerambitan, Provinsi Bali. Bapak Ibu hadirin, para siswa-siswi terpilih ini telah memenangkan berbagai tahap seleksi, baik penyisian di tingkat provinsi masing-masing maupun penyisian tingkat nasional di Jakarta. Baik hadirin yang kami hormati, acara grand final Lomba Cerdas Cermat Nilai-Nilai Kebangsaan ini akan dipandu oleh rekan saya, Wardania dan Anita Mae. Generasi kebanggaan bangsa di seluruh Nusantara, langsung dari Senayan, Jakarta, kami hadir untuk mengajak Anda menyaksikan sebuah acara yang akan menguji wawasan dari seluruh generasi kebanggaan bangsa mengenai nilai-nilai kebangsaan dan kenegaraan. Selamat datang di Grand Final Lomba Cerdas Cermat MPR RI tingkat SLTA 2014. Bersama saya Anita Mae dan rekan saya. Ya, saya Wardania. Senang sekali tentunya dapat hadir di sini berkumpul dengan adik-adik tercinta generasi kebanggaan bangsa yang merupakan perwakilan SLTA terbaik dari 33 provinsi, dan mereka telah melalui proses seleksi dan juga penjaringan yang sangat ketat, selektif di daerah atau provinsinya masing-masing hingga tingkat nasional, dan akhirnya terpilih 3 grand finalis yang akan memperebutkan satu gelar kebanggaan, yakni gelar juara nasional. Betul sekali Kak Warda, di samping untuk mencari gelar juara nasional, acara ini diadakan dengan tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk mempersatukan generasi kebanggaan bangsa di seluruh Nusantara dan diharapkan nantinya akan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, betul sekali, dan tentunya langsung saja kita berkenalan dengan generasi kebanggaan bangsa yang merupakan grand finalis yang sangat luar biasa ini. Inilah Regu A, siswa-siswi dari SMA Negeri 2 Kota Serang, Provinsi Banten. Terima kasih Regu A. Kini kita akan menuju Regu B, siswa-siswi dari MAN 2 Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. GKP Kalimantan Barat bersatu cerdas optimis. MAN 2 Pontianak, insya Allah bisa.
Dan selanjutnya ini dia regu C, siswa-siswi dari SMA Negeri 1 Kerambitan, Provinsi Bali. Kami dari SMA Negeri 1 Kerambitan, Bali. Maka Garuda di dadamu. Ada. Sila di hatimu. Ada. Dia. Ini dia Bali Jaya. Luar biasa, ketiga peserta telah siap untuk menjadi juara nasional. Dan kami tentu saja akan memperkenalkan ketiga dewan juri dan akan langsung mengundang ketiga dewan juri untuk menempati posisi yang telah kami sediakan. Kami persilakan yang terhormat dewan juri Bapak Rambe Kamarul Zaman MSc MM. Beliau adalah anggota MPR RI dari fraksi Partai Golkar. Selamat datang Bapak. Dan selanjutnya kami mengundang yang terhormat Maijen TNI Purnawirawan Dr. TB Hasanuddin SEMM, anggota MPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Selamat datang kami ucapkan, dan berikutnya kami undang yang terhormat Bapak Dr. Haji Bambang Sadono SHMH. Beliau adalah anggota MPR RI dari kelompok DPD. Selamat datang. Dan inilah ketiga dewan juri kita yang tentunya akan memberikan penilaian objektif dalam perlombaan kita kali ini. Selain tiga dewan juri, kita sudah menyaksikan bagaimana kesiapan dari tiga grand finalis kita. Dan kita juga memiliki tiga babak. Yang pertama ada babak tematik, yang kedua babak 1 lawan 1, dan babak terakhir nantinya ada babak benar atau salah. Dan sebelum memulai babak yang pertama, kita akan memberikan penyemangat untuk adik-adik kita berupa bonus nilai setiap regu 50 poin. Lebih bersemangat lagi tentunya ya setelah mendapatkan bonus nilai masing-masing sebanyak 50. Baiklah, kita langsung saja memulai. Ini dia babak yang pertama, babak tematik. Dan untuk membacakan serta memberikan penilaian, kami mohon perkenan dari Ketua MPR RI Dr. Honoris Causa Bapak Zulkifli Hasan SEMM untuk membacakan 2 soal sekaligus mengundi terlebih dahulu untuk menentukan regu manakah yang mendapatkan kesempatan pertama. Undi dulu. Satu aja lanjut. Regu C. Regu C. Bersiap-siap. Satu aja. Ya. Regu C tadi ya. Pertanyaan, sebutkan dan jelaskan bagian dan materi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tidak dapat dilakukan perubahan. Silakan regu C dimulai dari sekarang. Yang tidak dapat diubah dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak dapat diubah karena pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat dasar filosofis dan dasar normatif yang mendasari seluruh pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mengandung stat-side dan stat-side berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, tujuan atau haluan negara serta dasar negara yang tidak boleh dilupakan. Kedua, hal ini juga dimaksudkan untuk menggambarkan konsistensi bangsa Indonesia terhadap kesepakatan dasar yang dicapai oleh presi-presi MPR sebelum melakukannya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, yang tidak dapat diubah yang kedua yaitu bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini didasari pertimbangan bahwa bentuk negara kesatuan sudah ditetapkan sejak awal berdirinya negara Republik Indonesia dan dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk yang ditinjau dari berbagai latar belakang. Dalam hal ini juga dimaksudkan untuk menegaskan komitmen bangsa Indonesia terhadap pembukaan UUD NRI 1945, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia sekaligus melestarikan putusan para pendiri negara pada tahun 1945, dan hal ini juga dimaksudkan untuk menggambarkan konsistensi bangsa Indonesia terhadap kesepakatan dasar yang dicapai oleh fraksi-fraksi MPR sebelum melakukannya perubahan Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia. Nilai tertingginya berapa? 25. Ya itu. Kalau mesin bisa lebih tinggi tambah lagi. Luar. 5 ya 25 nilainya. 25. Regu C. Masih ada satu pertanyaan. Ya. Akan mendapatkan 2 pertanyaan untuk setiap regu. Regu B. Rumusan pasal 35, pasal 36, pasal 36A, pasal 36B, 1945, serta jelaskan mengapa diatur dalam Bismillahirrahmanirrahim. Rumusan pasal 3 ialah sang merah putih. Rumusan pasal 36 bahasa negara ialah bahasa ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Rumusan pasal 36B lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Rumusan ini rumusan ini sebelumnya dalam peraturan pemerintah 6 tahun 1941. Maksudnya ketentuan mengenai lambang negara serta lagu kebangsaan dalam 1945 ini ialah untuk melengkapi ketentuan mengenai bendera dan bahasa yang sebelumnya sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan ikhtiar untuk memperkukuh kedudukan dan makna atribut dalam perubahan dunia terus berubah-ubah. Dengan kata lain, kendati pun nampaknya simbolis kedaulatan suatu negara, atribut makna yang di tengah perubahan dunia yang terus berubah-ubah yang tidak jarang berpotensi mengancam keutuhan dan kebersamaan bangsa dan negara, tak terkecuali bangsa dan negara Indonesia, serta bentuk pengaturan lebih lanjut mengenai bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan adalah dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Cukup. betul semua. Jadi nilai 25. Terima kasih. Sempurna untuk regu B. Terima kasih Ketua MPR RI. Dan selanjutnya kami mengundang yang terhormat Wakil Ketua MPR RI Haji Mahyudin STMM untuk membacakan satu buah soal sekaligus memberikan penilaian. Ya, undiannya untuk regu A. Sebagaimana kita ketahui, Presiden Republik Indonesia beberapa kali mengeluarkan Perpu, yang terakhir adalah Perpu tentang Pilkada. Pertanyaannya, mengapa Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang, padahal kewenangan membentuk undang-undang ada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat? Silakan regu A dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Karena dalam hal iwal kegentingan memaksa, maka merupakan hal yang perlu diproses secara cepat. Pembentukan Perpu jika diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat akan memakan waktu dan membutuhkan waktu yang lama karena akan melalui beberapa proses dan mekanisme, dan juga akan melalui beberapa sidang seperti sidang ini dan sebagainya. Karena Presiden mempunyai hak prerogatif untuk membentuk Perpu secara cepat dan mengingat pentingnya keadaan yang akan sangat membutuhkan Perpu tersebut, maka Presiden berhak menetapkan Perpu secara cepat dengan hak prerogatifnya tersebut. Karena Perpu harus dibentuk secara cepat dan jika diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, maka hal tersebut akan membutuhkan waktu. Maka hal tersebut tidak akan efektif dan efisien.
karena akan membutuhkan waktu melalui proses dan mekanisme yang akan memakan waktu dan merupakan penjabaran dan salah satu perwujudan dari pelaksanaan implementasi prinsip saling mengasihi dan saling antar lembaga negara dalam suatu sistem presidensial. Cukup. Nilainya sama kayak Pak Jul, 25. Ini pinter-pinter ya pesertanya. Luar biasa, Regu A juga mendapatkan nilai sempurna. Dan kembali kami mengundang Dewan Juri untuk maksud kami akan mengundang Wakil Ketua MPR RI yang terhormat Bapak EE Mangindaan SIP untuk membacakan satu buah soal untuk salah satu regu yang akan kembali diundi. Dan akan langsung diberikan penilaian dengan nilai tertinggi 25 tentu saja. Silahkan. Untuk regu B. Sebutkan syarat terpilihnya calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden menurut ketentuan pasal 6A ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan jelaskan mengapa syarat tersebut diberlakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal 6 ayat 3, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Pertimbangan adanya ketentuan ini adalah untuk menyesuaikan dengan realitas bangsa Indonesia yang sangat majemuk, baik dari segi suku, agama, ras, budaya, dan domisili penduduk yang tidak merata yang tersebar di seluruh wilayah negara yang terdapat pulau-pulau. Dengan demikian, presiden dan wakil presiden merupakan pilihan mayoritas rakyat secara langsung yang tersebar di seluruh wilayah. Hal itu juga menunjukkan bahwa figur presiden dan wakil presiden selain sebagai kepala pimpinan penyelenggaraan pemerintahan juga sebagai simbol persatuan nasional. Pasal 6 ayat 4, dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Hal itu diberlakukan apabila ketentuan pada pasal 6A ayat 3 tidak menyebabkan adanya presiden dan wakil presiden terpilih. Dan yang dimaksud dengan suara rakyat terbanyak di sini bukanlah suara rakyat terbanyak sesuai dengan pasal 6A ayat 3, tetapi suara rakyat terbanyak pada saat pemilihan yang kedua itu. Jadi hal ini dan jika dalam hal ini ada tiga pasangan calon yang mendapatkan suara yang sama, maka pemungutan suara diperhatikan dengan wilayah negara dan persebaran wilayah suara dan secara berjenjang secara nasional. Cukup regu B, masih ada waktu, bisa ditambahkan. Cukup, Adek, regu B? Sudah? Ketentuan pasal 6A ayat 4 yang menyebutkan dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dilakukan pemilihan ulang dan suara terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Ini untuk memberikan kepastian bahwa jika tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih pada pemilihan yang pertama, masih ada upaya untuk mendapatkan. Terima kasih regu B, waktu yang disediakan telah habis. Jawaban sudah betul yang pertama, dengan ditambah lagi dengan kalimat-kalimat di bawah, tentunya melengkapi saja. Saya nilai 25. 25 untuk regu B. Terima kasih Dewan Juri. Dan selanjutnya kami mengundang Wakil Ketua MPR RI Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid MA untuk membacakan satu buah soal serta memberikan penilaian, dan sebelumnya mengundi terlebih dahulu regu manakah untuk pertanyaan berikut.
Oke, regu A. Regu A bersiap-siap untuk pertanyaan yang akan dibacakan oleh Wakil Ketua MPR berikut ini. Untuk regu A, sebutkan rumusan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan sebutkan pengertian dari negara hukum serta prinsip dasar dan ciri-ciri dari negara hukum tersebut. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Negara Indonesia adalah negara hukum. Yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan atau akuntabel. Masukkan rumusan ini ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan salah satu contoh dari pelaksanaan kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar, yaitu memasukkan hal-hal normatif penjelasan ke dalam pasal-pasal. Masuknya ketentuan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dimasukkan untuk teguh paham bahwa negara Indonesia negara hukum, baik dalam penyelenggara kehidupan bangsa dan bernegara. Secara umum, setiap negara yang menganut paham negara hukum, kita melihat bekerja 3 prinsip dasar, yaitu supremasi hukum atau supremasi of law, kesetaraan dalam hukum atau equality before the law, dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum atau due process of law. Dan setiap negara yang menganut paham negara hukum juga akan terlihat ciri-ciri adanya 1. Jaminan perlindungan hak asasi manusia, 2. Kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka, 3. Legalitas dalam arti hukum, yaitu baik pemerintah atau negara maupun warga negara dalam bertindak harus berdasar atas dan melalui hukum. Cukup. Ya, excellent. Tidak kalah dari yang lainnya, nilainya penuh 25. 25 untuk regu A. Berikutnya kami mengundang Dewan Juri yang terhormat selaku Wakil Ketua MPR RI, Bapak Dr. Honoris Causa Usman Sabta untuk membacakan satu buah soal untuk regu yang akan diundi berikut ini. Regu C. Bismillah. Sebutkan rumusan pasal 20 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta jelaskan mengapa ketentuan tersebut dicantumkan. Mulai. Pasal 20 ayat 5 dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Silakan bekerja sama. Ketentuan itu dirumuskan karena adanya kebutuhan untuk mencari solusi konstitusional apabila tidak dilakukan pengusaha oleh Presiden atas sebuah undang-undang yang telah disetujui bersama antara DPR dan Presiden sehingga tidak mempunyai penggunaan RUU tersebut. Selain itu, belajar dari praktek keadaan pada masa lalu, terdapat RUU yang telah mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, tetapi ternyata kebutuhan tidak disahkan oleh Presiden. Hal itu dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesimpangan hukum yang membawa dampak negatif dalam kehidupan kenegaraan. Dengan rancangan ketentuan ini ditandatangani atau ditandatangani suatu RUU telah disetujui bersama DPR dan Presiden oleh Presiden lewat waktu 30 hari sejak disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, itu serta merta atau secara resmi undang-undang yang sah berhukum dari hukum yang berlaku. Rumusan itu merupakan salah satu wujud undang-undang yang berada di tangan DPR. Selain itu, ini berkaitan pasal 22 satu yang mengatur perusahaan Presiden. Dalam hal yang masa, Presiden berhak menetapkan sebagai pembentuk undang-undang. Walaupun RUU tersebut tidak ditangani oleh Presiden, hal tersebut tidak mengurangi komitmen semua pihak, terutama pelanggar atau melakukan undang-undang tersebut termasuk Presiden. Hal itu karena undang-undang tersebut sebelumnya telah dibahas dan disetujui bersama antara DPR dan Presiden. Selain itu, adanya pergeseran pasal 20 ayat 5 itu sendiri yang menekan bahwa suatu RUU sama diundang dan wajib menangkan apabila lewat waktu 30 hari walaupun Presiden tidak mengesahkannya. Ketentuan itu dimusnahkan untuk memberikan kepastian hukum. Ketentuan yang diatur dalam pasal 20 ayat 5 ini perlu dipahami seimbangan ketentuan pasal 20 ayat 3 dan ayat 4 karena RUU itu sebelumnya telah dibahas dan disetujui bersama antara DPR dan Presiden. Cukup.
Nah, ini karena bagus 25. 25 sempurna untuk regu C. Terima kasih. Dan artinya kita sudah melalui babak yang pertama ini. Kita akan segera lihat Kak Mai bagaimana perolehan dari masing-masing regu, karena sama-sama kuat ini ya, ketiga regu luar biasa. Betul sekali, nilai sempurna diperoleh regu A dengan total nilai 100. Bagaimana dengan regu B dari Provinsi Kalimantan Barat, mendapatkan nilai sempurna juga, dan tentu saja total nilai menjadi 100. Dari Provinsi Bali juga sama kuat dengan perolehan nilai sementara 100. Posisi berimbang sama kuat, tapi masih ada kesempatan tentunya. Kita masih punya 2 babak. Kita akan segera menuju ke babak kedua, babak 1 lawan 1, dan akan melihat bagaimana perjuangan para peserta tentunya setelah jeda berikut ini. Baik, kita akan segera memasuki babak yang kedua, yaitu 1 lawan 1. Dan kami persilahkan untuk para peserta. Peserta pertama untuk regu A, regu B, regu C untuk menempati podium. Berikan semangat dan tepuk tangan untuk peserta pertama setiap regu. Inilah ketiga peserta kita yang bersiap-siap di babak kedua ini. Tangan di atas tombol bel, bersiap-siap untuk pertanyaan berikut. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, rumusan pasal 33 ayat 2 adalah regu A. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rumusan pasal 33 ayat Bismillahirrahmanirrahim. Rumusan pasal 33 ayat 3 adalah bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Cukup. Cukup. Bagaimana Dewan Juri? Salah. Kurang tepat regu A sehingga dikurangi 5. Artinya kesempatan untuk regu B dan regu C. Pertanyaan yang sama. Dengarkan baik-baik adik-adik. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, rumusan pasal 33 ayat 2 adalah cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sedangkan rumusan pasal 33 ayat 1 adalah regu B. Bismillahirrahmanirrahim. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Cukup. Dewan Juri bagaimana? Tepat sekali regu B dan tentu saja mendapatkan nilai 10. Peserta kedua. Langsung bersiap-siap kembali tentunya peserta berikutnya.
Regu manakah yang mampu menjawab? Tentunya setelah pertanyaan berikut. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 rumusan pasal 28G ayat 1 adalah regu B. Perumusan pasal 28J ayat 1 adalah setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Cukup? Dewan juri bagaimana? Salah. Kurang sempurna. Regu B artinya dikurangi 5. Regu A, regu C, pertanyaan yang sama. Undang-Undang Dasar Negara. Regu A, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rumusan pasal 28G ayat 1 adalah setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Silakan. Saya ulangi. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, dan berhak atas rasa aman dari ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Cukup. Dewan juri silakan. Undang-undang dasar kita tidak boleh ditambah-tambah dan dikurang-kurangi. Jadi jawabannya adalah salah. Sayang sekali, regu A juga harus dikurangi 5. Tidak apa-apa ya adik-adik ya, tetap semangat semuanya. Langsung podium kembali diisi oleh perwakilan berikutnya dari masing-masing regu. Dewan juri bagaimana untuk pertanyaan sebelumnya tadi? Jawabannya. Mohon izin kami akan membacakan jawabannya. Baik, selengkapnya pasal 28G ayat 1 adalah setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Ya, itu tadi jawaban selengkapnya ya untuk pertanyaan sebelumnya. Bersiap-siap kembali adik-adik. Jangan tegang, berikan senyumnya. Ya, kita mulai untuk pertanyaan berikut. Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Menurut ketentuan regu B, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan rumusan pasal 24A ayat 1. Dewan juri bagaimana? Salah. Sayang sekali, regu B. Regu B dikurangi 5. Kami akan membacakan soal yang sama, tapi hanya untuk regu A dan regu C. Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, syarat Hakim Agung adalah regu A. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat Hakim Agung adalah Hakim Agung harus mempunyai integritas. Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Cukup. Dewan juri. Tepat sekali. Dan regu A mendapatkan nilai 10. Ayo adik-adik, kita lanjutkan kembali dengan peserta berikutnya. Bersiap-siap kembali. Siapapun mempunyai kesempatan tentunya di sini. Baik regu A, regu B, regu C, sama kuatnya bersiap-siap.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, rumusan pasal 22E ayat 1 adalah pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Sedangkan rumusan pasal 22E ayat 4 adalah Regu B. Peserta pemilihan umum untuk memilih Dewan Perwakilan Daerah rumusan pasal 22E ayat 4, peserta pemilihan umum untuk memilih Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. Dewan Juri. Jadi kami ulangi, undang-undang dasar kita ini pasalnya jangan ditambah-tambah dan jangan dikurang. Oleh karenanya jawabannya salah. Sayang sekali, Regu B harus dikurangi 5. Dan artinya kesempatan untuk Regu A, Regu C masih pertanyaan yang sama. Undang-Undang Dasar Regu A. Bismillahirrahmanirrahim. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. Dewan Juri. Tepat sekali. Regu A mendapatkan nilai 10. Berikutnya bersiap-siap kembali tentunya ketiga regu. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, rumusan pasal 34 ayat 3 adalah Regu A. Bismillahirrahmanirrahim. Rumusan pasal 34 ayat 3 adalah negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum. Maaf, saya ulangi. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Silakan Dewan Juri. Tepat sekali, Regu A kembali mendapatkan nilai 10. Ayo Regu B, Regu C jangan mau kalah. Kami masih punya beberapa pertanyaan lagi. Bersiap-siap kembali. bersiap tangan di atas tombol bel. Pertanyaannya, pemerintah daerah berwenang mengelola sumber daya nasional dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan. Ketentuan tersebut merupakan salah satu hal yang diatur dalam ketetapan Regu B. Bismillahirrahmanirrahim. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor 15 MPR 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan pembagian tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan pembagian dan penempatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta pengembangan keuangan pusat dan daerah. Dewan Juri. Kurang tepat. Regu B, Regu A dan Regu C kesempatan untuk menjawab soal yang sama. Pemerintah daerah. Regu A. Bismillahirrahmanirrahim. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 15 MPR 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta penerimaan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Cukup. Dewan Juri. Tepat. 10. Regu A. Regu B dan Regu C lebih bersemangat lagi. Kami persilahkan peserta berikutnya untuk menempati podium. Kembali akan menyimak pertanyaan. Tangan di atas tombol bel. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
Rumusan pasal 17 ayat 2 adalah menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Sedangkan rumusan pasal 17 ayat 3 adalah Regu B. Bismillahirrahmanirrahim. Rumusan pasal 17 ayat 3, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Cukup. Dewan juri 10 Regu B. Peserta berikutnya. Sekali lagi boleh kita berikan semangat kepada 3 regu. Bersiap-siap pertanyaannya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 rumusan pasal 28I ayat 3 adalah Regu A. Bismillahirrahmanirrahim. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Cukup. Dewan juri. Salah. Kurang tepat Regu A, Regu B, Regu C kesempatan untuk merebut nilai. Lebih jelas artikulasinya adik-adik, soal yang sama. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 rumusan pasal 28I ayat 3 adalah Regu B. Bismillahirrahmanirrahim. Rumusan pasal 28I ayat 3, identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Dewan juri. Benar. Regu B mendapatkan tambahan poin 10. Peserta berikutnya kami undang ke podium. Dengarkan pertanyaan berikut dengan cermat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 rumusan pasal 2 ayat 2 adalah Majelis Regu C. Majelis Permusyawaratan terdiri atas anggota Dewan Permusyawaratan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Dewan juri. Salah. Regu C minus 5, Regu A, Regu B kesempatan untuk merebut nilai. Kami ulangi kembali, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 rumusan pasal 2 ayat 2 adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Sedangkan rumusan pasal 2 ayat 3 adalah Regu B. Bismillahirrahmanirrahim. Rumusan pasal 2 ayat 3 adalah segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak. Cukup. Benar. 10 untuk Regu B. Tepat jawabannya. Peserta berikutnya. Bersiap-siap pertanyaannya. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pada pasal dan ayat berapa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang Regu C? Rumusan pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dewan juri? Salah. Regu C kurang tepat, Regu A, Regu B kesempatan untuk merebut nilai. Simak kembali pertanyaannya.
Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pada pasal dan ayat berapa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa mendapat pendidikan merupakan Regu B? Perumusan pasal 28E ayat 1. Dewan Juri? Salah. Salah, regu B-5, dan itu artinya kesempatan untuk menambah nilai sudah tidak ada untuk pertanyaan ini. Silakan kembali ke tempat. Ya, dan tadi merupakan peserta terakhir. Sayang sekali tadi tidak bisa dijawab dengan tepat, yakni pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa mendapat pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Iya, itu dia adalah akhir dari babak yang kedua. Kita akan melihat perolehan nilai sementara untuk setiap regu. Di regu A dengan perolehan total nilai sementara 125. Bagaimana dengan regu B dari Mandua Pontianak Kalimantan Barat? Nilai sementara 115. Regu C 90. Ya, tentunya masih ada kesempatan bagi adik-adik kita ini untuk melanjutkan kembali perjuangannya. Karena kita masih punya babak terakhir, babak yang sangat seru sekali tentunya, yakni babak benar atau salah. Tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Pokoknya dia semua udah habis, nggak hidup kecepat aja, nggak main, nggak main. Cek halo. Ya, kita lanjutkan kembali di babak yang ketiga, babak benar atau salah. Bersiap-siap. Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak. Namun demikian, di dalam negara yang menganut ideologi Pancasila, pengambilan putusan diupayakan sejauh mungkin dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat. Putusan dengan suara terbanyak ditempuh apabila jalan musyawarah untuk mencapai mufakat sudah tidak mungkin ditempuh karena adanya perbedaan pendapat yang sulit didekatkan atau karena faktor waktu yang mendesak. Benar atau salah? Silakan tentukan pilihan kalian. Dewan Juri bagaimana? Benar. Pernyataan tersebut benar, 100% menjawab tepat. Kita buka nilainya. Tentu saja setiap regu mendapatkan tambahan poin 10.
Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat. Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Benar atau salah? Silakan dijawab. Ayo, Adek. Dewan juri. Benar. Kembali tepat. 86% menjawab dengan tepat. Kita buka nilainya. Regu A 10, B 10, C 6. Kita lanjutkan, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Benar atau salah? Dewan juri. Salah. Pernyataan tersebut salah. Kita buka nilainya. 10 untuk setiap regu. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah tidak sama untuk setiap provinsi, kabupaten dan kota, tergantung pada jumlah penduduk provinsi, kabupaten atau kota yang bersangkutan. Benar atau salah? Ada yang belum tekan tombol. Dewan juri. Jawaban benar. Jawaban benar. 100% kita buka. 10 untuk setiap regu. Lanjutkan kembali. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika antara lain terumuskan dalam ketentuan pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Benar atau salah? Dewan juri. Jawaban benar. Jawaban benar. Kita buka. Regu A 10, regu B 10, regu C 9.
Segala penduduk bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Benar atau salah? Silakan Dewan Juri. Jawaban salah. Pernyataan tadi salah dan kita lihat hasilnya. Regu A 9, regu B 10 dan juga regu C 10. Kita lanjutkan kembali. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Putusan untuk mengubah pasal-pasal undang-undang dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Benar atau salah? Dewan Juri. Jawaban benar. Tentu saja pernyataan tadi jawabannya benar dan kita lihat hasilnya. Ini dia. Regu A dengan nilai 9, regu B 8, regu C 9. Menjadikan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa sebagai sumber etika kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka memperkuat akhlak dan moral penyelenggara negara dan masyarakat adalah salah satu arah kebijakan dalam rangka pemantapan persatuan dan kesatuan nasional. Benar atau salah? Silakan dipilih dan tentukan jawabannya, benar atau salah. Dewan Juri bagaimana? Jawaban benar. Pernyataan tadi benar dan hasilnya ini dia. Ya, regu A 10, regu B 9, regu C 10. Berkembangnya transparansi dalam budaya dan perilaku serta aktivitas politik dan pemerintahan adalah salah satu indikator baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara sebagaimana diatur di dalam Ketetapan MPR RI nomor 7/MPR/2001 tentang visi Indonesia masa depan. Benar atau salah? Dewan Juri. Jawaban benar. Jawabannya benar dan hasilnya ini dia. Regu A 10, regu B 8, regu C 10. Kita lanjut lagi. Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia merupakan salah satu hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Benar atau salah? Silakan kembali memilih. Dewan Juri bagaimana? Jawaban benar. Pernyataan tadi benar dan luar biasa 100% benar. Kita lihat hasilnya, ini dia. Tentu saja ketiga regu sama-sama mendapatkan nilai 10. Bagaimana, masih ada pernyataan Kak? Dan itu tadi adalah pernyataan terakhir. Ya, dan
Berakhir sudah keseluruhan babak demi babak. Kita akan lihat bagaimanakah hasil akhir dan keputusan Dewan Juri perwakilan dari Provinsi manakah yang akan meraih gelar juara nasional. Silakan Dewan Juri. Iya, udah dari sana. Udah. Dewan Juri kami persilahkan untuk membacakan pengumuman hasil dari Grand Final Lomba Cerdas Cermat MPR RI 2014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Mana tahu sebelum diumumkan berubah lagi. Ya, jadi tenang aja. Untuk mengetahui pemenang berdasarkan perolehan nilai pada babak soal menjelaskan tematik yang tadi oleh pimpinan MPR, babak soal 1 lawan 1 dan babak soal benar atau salah, maka hasil perlombaan Grand Final Lomba Cerdas Cermat MPR RI tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika adalah sebagai berikut. Juara ketiga adalah Regu C. Dari SMA Negeri 1 Kerambitan Provinsi Bali dengan nilai 184. Juara kedua Regu B dari MAN 2 Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dengan nilai 210. Juara pertama Regu A dari SMA Negeri 2 Kota Serang Provinsi Banten dengan nilai 223. Tadi sujud syukur, bersyukur kepada Tuhan, bukan kepada Dewan Juri dan pimpinan MPR, tapi bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan demikian Regu A dari SMA Negeri 2 Kota Serang dari Banten adalah juara nasional Lomba Cerdas Cermat MPR RI Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Para pemirsa di seluruh tanah air dimanapun Anda berada, demikian tadi Grand Final Lomba Cerdas Cermat Nilai Kebangsaan pada hari ini yang telah dimenangkan oleh SMA Negeri 2 Kota Serang Provinsi Banten. Sampai jumpa di Lomba Cerdas Cermat tahun depan. Selamat siang. Rambe Kamarujaman dari fraksi Partai Golkar, Maijen TNI Purnawirawan Dr. TB Hasanuddin dari fraksi PDI Perjuangan, Dr. H. Bambang Sadono SH MH dari kelompok Dewan Perwakilan Daerah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kami mengundang